mengucapkan selamat beribadah kepada Ibu Bapak, Saudara seluruh jemaat, juga kepada jemaat tamu yang beribadah bersama dengan kami. Marilah kita dengan kesungguhan hati dan sukacita menghadap hadirat Allah untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sedioko dengan tema khotbah Hidup dipimpin hikmat kebijaksanaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah menghadap Tuhan yang telah memerdekakan bangsa Indonesia dan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada umat-Nya. Tuhan mengajak kita untuk hidup dalam damai sejahtera dengan sesama. Dengan demikian, kita dapat menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita. Kita masuki ibadah hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sebagai pembuka ibadah hari ini, marilah kita nyatakan syukur atas bangsa dan negara Indonesia dengan menyanyikan lagu nasional Rayuan Pulo Kelapa. Pulau
Hikmat dan kebijaksanaan adalah kemampuan untuk membedakan apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan salah, apa yang sesuai dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Hikmat dan kebijaksanaan juga sikap untuk mengutamakan hal-hal yang berharga dan bermakna dalam hidup. Hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan berarti hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan juga berarti hidup dalam persaudaraan dan solidaritas dengan sesama yang merupakan gambar dan rupa Allah. Hidup dalam hikmat kebijaksanaan juga berarti hidup dalam tanggung jawab dan pelayanan terhadap ciptaan yang merupakan anugerah dan amanat Allah. Mari kita mewujudkan kesejahteraan dalam hikmat dan kebijaksanaan. Allah telah memberikan kita akal budi,
hati nurani dan juga firman-Nya untuk membimbing kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Namun seringkali kita tidak menggunakan karunia-karunia itu dengan baik. Kita seringkali tidak bijaksana dalam mengambil keputusan dan tidak taat dalam mengikuti ajarannya. Mari kita mohon ampun kepada Allah. Ya Kristus, Engkau adalah teladan hidup yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ampuni kami yang telah berdosa terhadap-Mu dengan tidak meneladani dan mengikuti kebijaksanaan-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau adalah pemberi hikmat dan kebijaksanaan. Allah yang mengasihi, Allah yang penuh dengan kasih, menyatakan kasih-Nya kepada kita. Inilah yang dinyatakan dalam firman-Nya dalam Galatia 5 ayat yang pertama yang demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mari kita menyatukan hati, kita berdoa sebelum nanti kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah dan Juru Selamat kami yang sejati. Kami bersyukur pagi ini, kami boleh bersama-sama Tuhan persekutuan di tempat ibadah ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan disapa oleh pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong memberkati kami semua, agar firman Tuhan yang kami terima menjadi kekuatan buat kami, memotivasi kami, menginspirasi kami dalam tugas pelayanan kami dimanapun kami berada. Mohon berkat untuk lektor liturgus dan hamba-Mu yang nanti akan membaca dan menyampaikan kebenaran Kristus Yesus. Semua seluruh doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 10-12. Dilanjutkan pasal 3 ayat 3-14. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan, bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuatu dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutujukan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah sabda Tuhan.
Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 111 ayat pertama sampai 10. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat membaca ayat yang genap. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Bacaan kedua diambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 20. Efesus 5 ayat 15 sampai 20. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada orang yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah sabda Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Orang-orang Yahudi pun bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Karena itu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku
ia, saya ulangi, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian pembacaan Injil. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan sabda Allah dan yang memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Saat ini kita akan merenungkan sebuah tema yang menarik. Hidup dipimpin hikmat kebijaksanaan. Kemarin Bapak Ibu kita baru saja memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang ikut upacara, ada yang menonton upacara, dan ada yang memperhatikan lewat berbagai kegiatan itu. 79 tahun bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini 18 Agustus kita diajak untuk hidup dengan bijaksana. Kita diajak untuk menghayati bagaimana hidup dengan bijaksana. Hidup dengan hikmat kebijaksanaan itu. Kalau diperhatikan judulnya menarik Bapak Ibu. Kenapa sangat menarik? Hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kapan kita bisa merasakan ini? Mungkin kita bertanya dalam diri kita, kapan saya bisa hidup dipimpin hikmat kebijaksanaan? Kapan saya tidak hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan? Dua pertanyaan ini bisa kita renungkan. Mungkin nanti hampir setelah ibadah selesai sampai seterusnya mungkin bisa direnungkan. Kapan aku dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan kapan tidak dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan? Coba ini nanti direfleksikan dalam kehidupan kita. Tidak hanya saat ibadah, tapi setelah ibadah, ketika di rumah, ketika kita mau tidur nanti malam, kita bertanya secara reflektif. Apakah aku sudah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan? Ataukah tidak dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu? Nanti Bapak Ibu akan menemukan di mana letaknya, di mana posisinya, dipimpin dan tidak dipimpin itu. Nah, ketika hidup dipimpin hikmat kebijaksanaan berarti di sana kita bicara masalah waktu. Ada kesempatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita bicara masalah waktu, waktu itu adalah sebuah kesempatan yang tidak bisa diputar ulang. Waktu atau masa itu adalah seluruh rangkaian yang berproses dengan keadaan dalam kehidupan kita. Kalau ditanya, apakah waktu itu? Apakah waktu? Banyak orang akan punya pandangan, banyak orang akan punya pendapat yang relatif berbeda tentang waktu yang mereka jalani. Misalnya kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita akan menemukan bahwa waktu itu menurut orang barat, masyarakat barat, melihat waktu sebagai sebuah garis lurus, linier.
Jadi konsep lurus tentang waktu ini diisi dengan terbentuknya konsep tentang urutan kejadian. Dari pagi tadi bangun tidur, habis bangun tidur apa, sampai pada akhirnya sampai ke gereja. Dengan kata lain, sejarah manusia melihat bahwa sebagai sebuah proses perjalanan hidup manusia itu, garis waktu sejak zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Seperti dalam pokok-pokok ajaran GKJ itu, bahwa keselamatan manusia masih terus sampai titik-titik kapan? Sampai Tuhan memanggil. Mungkin dalam masyarakat Hindu, melihat waktu sebagai sebuah siklus yang terus berulang tanpa akhir. Kalau kita baca leksionari 3 tahun akan ketemu lagi, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan ketemu lagi. Muter terus. Nah, cara pandang tentang waktu bukan hanya sekedar cara melihat detikan di dinding itu. Yang terus berputar tanpa henti dan menunggu komando dari setiap orang. Tetapi lebih pada sebuah kesempatan. Bagaimana detik itu akan terus berjalan. Nah, pertanyaan buat kita sekarang ini. Kalau waktu kita satu hari itu ada 24 jam. Dihubungkan hidup dipimpin hikmat kebijaksanaan tadi, cerminnya hidup dipimpin hikmat kebijaksanaan, bagaimana kita membagi 24 jam itu? Mana yang sering kita pakai? Mungkin Bapak Ibu pernah membagi itu, 8 jam tidur, 8 jam apalagi, 2 jam apa, 1 jam apa, setengah jam apa, dan seterusnya. Pernah? Mana yang sering kita pakai waktu itu? Kita gunakan untuk apa? Atau bahkan kita malah membuang waktu pemberian Tuhan itu. Ada banyak jawaban tentu kalau diminta satu-satu, tapi nanti silakan dihitung lagi. Bagaimana memanage waktu itu. Menjadi orang Kristen, waktunya banyak dipakai untuk apa? Sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak, sebagai anak, sebagai para senior, waktunya dipakai untuk apa? Mungkin Bapak Ibu telah membaca di Renungan Warta Gereja, NKB 211. Nanti silakan dibaca di Warta Gereja itu, direnungkan, dikatakan di sana, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Apakah kita sudah menggunakan waktu itu dengan bijaksana, dengan hikmat Tuhan? Kalau dihitung dengan persentase dalam kehidupan kita 24 jam, apakah waktu yang pemberian Tuhan itu sudah kita pakai dengan hikmat kebijaksanaan? Banyak ngerumpinya, banyak ngerasaninya, ataukah malah sehari itu baca Alkitab terus? Sehari loh, berarti tidak tidur. Mungkin ada bagian-bagian ini, mari kita renungkan kembali, apakah hidup kita dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan? Nah, mari kita hayati lagu itu, kita renungkan lagu itu. Jangan sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Ada tugas di sana, bagaimana kita menghibur mereka. Supaya apa? Supaya lampunya terus bercahaya di dalam memuliakan Tuhan. Jadi pujian ini hendak menggambarkan bagaimana umat yang dalam menjalani kehidupannya selalu berpedoman akan firman Tuhan. Bahkan pujian ini juga sangat menginspirasi ketika umat menentukan pilihan
dalam perjalanan hidupnya. Selama 24 jam tadi, aku mau berbuat apa? Sehingga kita tidak akan salah memaknai anugerah Tuhan itu. Kita akan dengan baik menghargai dan mempergunakan waktu pemberian Tuhan itu dengan tepat dan bijaksana. Maka bacaan hari ini ada banyak contoh tadi. Bagaimana menggunakan hikmat itu. Tapi kita akan melihat bagaimana untuk bisa hidup dipimpin hikmat bijaksanaan itu berarti di sana kita berada dalam posisi sebagai anak-anak terang. Nah, ketika menjadi anak-anak terang, tentu di sana kita diajak untuk melihat bagaimana konteks Efesus pada waktu itu. Paling tidak kita menemukan 4 nasihat bagaimana hidup dipimpin hikmat kebijaksanaan itu. Yang pertama adalah perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Maksudnya adalah bagaimana waktu pemberian Tuhan itu kita manfaatkan dengan positif, kita manfaatkan dengan baik, jangan sembrono. Sebab sekitar kita, tantangan, rintangan tidak ringan. Maka bagaimana kita menggunakan hidup dengan bijaksana. Mungkin Bapak Ibu bertanya di depan, sini ada majelis pakai peci, pakai jas komplit. Tapi kok di situ juga ada yang pakai jas komplit, calon-calon majelis. Saya mengajak Bapak Ibu yang belum tergerak, mari kita gunakan waktu pemberian Tuhan dengan bijaksana. Siapa tahu Agustus depan ditimbali jadi majelis gereja. Bukan timbali menjadi majelis gereja gitu loh. Pakai jas lagi, pakai dasi merah segala macam. Ini mengetuk kita. Gunakan waktu dengan bijaksana bagaimana hidup kita. Jadi anak-anak terang tadi paling tidak di situ. Lalu yang berikutnya adalah pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari jahat. Kayaknya menarik Bapak Ibu kita punya HP dengan kecanggihan teknologi menarik. Ada Alkitabnya tetapi dibaca atau tidak. Ataukah malah mengisi yang lainnya. Nah, ini juga bagaimana kita menjadi anak terang itu. Apakah hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan? Artinya ayat ini juga memberikan peringatan kepada kita semua bagaimana menggunakan waktu kesempatan pemberian Tuhan itu dengan cara dengan hikmat yang dari Tuhan. Apalagi dikatakan hari-hari ini adalah hari jahat. Bisa dipahami waktu yang berjalan dengan banyak tantangan rintangan itu kadang juga kita kalah. Ibadah kita jam 8. Kita udah tahu kalau jam 8 kurang 20 itu keretanya lewat. Kalau dari arah sana. Maka saya harus berangkat di rumah itu jam berapa. Dihitung supaya sampai di gereja itu pas. Bukan pas jamnya tapi pas bisa duduk, bisa tenang, bisa mempersiapkan bacaan. Karena lektor kalau membaca bisa cepat. Maka ketika ada langsung dibukai. Oh pas. Ini pergunakan waktu. Oleh karena itu ada dorongan untuk menggunakan setiap kesempatan dengan bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga kita diajak adalah bagaimana menjadi anak terang itu harus mengerti kehendaknya. Ketika kita hidup dipimpin hikmat kebijaksanaan berarti kita mengerti kehendaknya, mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita bisa menangkap maksud Tuhan. Menangkap maksud Tuhan. Kenapa ada Bapak Ibu yang pakai dasi duduk di sini? Gitu ya? Oh berarti menjadi pelayan Tuhan. Menggunakan hidupnya dengan bijaksana.
bisa memberikan contoh. Maka dikatakan di sini menjadi orang arif, maksudnya adalah orang yang mengerti kehendak Allah, yang mampu menangkap maksud Tuhan di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Jadi kita sudah punya tradisi mencari majelis itu langsung nembak. Nembaknya bukan tahun ini, tembak tahun kemarin, nanti tahun depan. Tahun depannya ketemu, siap nggih? Nah, lagi ditembak lagi, tahun ngajeng nggih, tahun depan aja ya Pak ya. Iya, pun ditulis majelis, parani harus mengerti kehendakipun Gusti Allah. Lalu yang keempat, bagaimana menjadi anak terang supaya kita bisa hidup dipimpin oleh hikmat bijaksana adalah bagaimana kita diajak untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Ini memberikan makna hidup bahwa dipimpin oleh Tuhan itu akan mematikan hidup secara daging. Hidup yang selalu berrelasi dengan Tuhan. Hidup yang selalu dekat dengan Tuhan. Manut kersanipun Gusti. Dan itu tercermin, terpancar dalam kehidupan setiap pribadi yang hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, jika demikian bagaimana panggilan tugas kita sebagai orang percaya? Bagaimana lilin kita tetap bisa menyala sampai kapanpun? Kalau lilin menyala terus berarti hidup kita dipimpin oleh hikmat bijaksana. Bapak Ibu Saudara pernah menyalakan lilin lalu ada udara, ada kipas angin atau ada tiupan angin, bagaimana supaya lilin itu bisa tetap nyala? Kita akan berupaya sekuat tenaga melindungi supaya tetap menyala itu. Bagaimana iman kita tetap menyala supaya kita bisa hidup dipimpin oleh bijaksanaan itu. Hari ini 18 Agustus, kesempatan yang baik akan ada saudara kita yang akan meletakkan jabatan. Dalam bahasa Jawanya dulu lereh gitu ya. Dan sekarang nanti akan ada peneguhan penatua dan diaken. Tentu bacaan hari ini akan menjadi bekal bagi kita semua, seluruh warga gereja. Bukan hanya yang lereh dan bukan hanya yang akan diteguhkan, tapi bagi kita semua, bahwa bagaimana kita menjadi anak-anak terang supaya kita bisa hidup dipimpin oleh hikmat bijaksanaan itu. Jadi bacaan hari ini cukup membantu kita bagaimana kita mengambil komitmen yang ngono tahun ngarep aku siap jadi majelis gereja. Mari kita ambil komitmen itu. Siap? Nah, mari kita jalani firman Tuhan yang ada saat ini, yang kita dengar saat ini, bagaimana kita dipimpin oleh hikmat bijaksanaan. Kalau setiap umat terpanggil untuk menjadi anak-anak terang dan melayani Tuhan dalam kehidupan bergereja, itu sesuatu yang luar biasa. Mari kita pujikan lagi dalam hati kita, mulai setelah ibadah sampai seterusnya, NKB 2:11 tadi, bahwa waktu pemberian Tuhan itu harus kita gunakan dengan bijaksana. Tantangan-rintangan memang banyak, tapi mari kita gunakan waktu itu dengan bijaksana. Demikian juga umat akan terinspirasi untuk bisa hidup dalam kebijaksanaan dengan selalu rendah hati. Kita semua dipanggil untuk hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dengan terus menghayati filosofi dalam kehidupan kita. Misalnya padi. Padi itu ketika semakin berisi dia akan semakin tunduk. Disitulah kita akan menemukan tadi. Hidup dipimpin hikmat bijaksanaan. Hidupnya jadi contoh teladan yang baik. Kiranya firman Tuhan ini memberkati panjenengan semua. Amin. Kita masuk dalam suasana saat teduh.
Jemaat yang Tuhan, sebentar kita akan memasuki prosesi peletakan dan peneguhan majelis gereja. Untuk dipersilakan majelis untuk bisa menyampaikan surat keputusan Majelis GKJ Semarang Barat. Surat keputusan Majelis Gereja Kristen Jawa Semarang Barat. Nomor 123 garis miring SK garis miring SMP garis miring Romawi 8 garis miring 2024 tentang peletakan jabatan Majelis Penatua dan Diaken periode 2021-2024 dan penetapan jabatan Majelis Penatua dan Diaken periode 2024-2027. Majelis Gereja Kristen Jawa Semarang Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memberhentikan Majelis Penatua dan Diaken periode 2021-2024 dari jabatannya sebagaimana lampiran 1 surat keputusan ini. Kedua, menetapkan Majelis Penatua dan Diaken periode 2024-2027 sebagaimana lampiran 2 surat keputusan ini. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Semarang tanggal 16 Agustus 2024, Majelis GKJ Semarang Barat, Ketua Penatua J. Sabto Cahyono, ditandatangani dan dicap, Sekretaris Penatua R. Widiartono. A. Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan pada daftar lampiran yang pertama dan lampiran yang kedua. B. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Para pendeta GKJ Semarang Barat untuk diketahui. 2. Ketua-ketua wilayah GKJ Semarang Barat untuk diketahui. Ketiga, arsip. Lampiran pertama. Surat keputusan nomor 123 garis miring SK garis miring SMP garis miring Romawi 8 garis miring 2024 tanggal 16 Agustus 2024. Daftar anggota Majelis periode 2021-2024 yang berakhir masa jabatan garis miring tugasnya. Pertama, anggota majelis dengan jabatan penatua. 1. Wening Hastanti, wilayah 1. 2. Julius Marioso, wilayah 1. 3. Mugio Hartono, wilayah 2. 4. Wisnu Yuda Pramana, wilayah 2. 5. Atalia Panggalo, wilayah 2. 6. Retno Kismiati, wilayah 3. 7. Dedi Krisdianto, wilayah 3. 8. R. Widiartono, wilayah 4. 9. Heri Sulistiowati, wilayah 4. 10. Kris Widiati, wilayah 4. Kedua, anggota majelis dengan jabatan diaken. 1. Wijonarko, wilayah 1. 2. Kris Diarti, wilayah 1. 3. Danur Risprianto, wilayah 2. 4. Resi Sadewo Jati, wilayah 2. 5. Timotius Ardi Kris Setia, wilayah 3. 6. Sri Henry Budi Wibowo, wilayah 3. 7. Ari Hendrianto, wilayah 4. 8. Rajiman, wilayah 4. 9. Yeni Cahyani, wilayah 4.
Majelis GKJ Semarang Barat, Ketua Penatua J. Sabto Cahyono ditandatangani dan dicap, Sekretaris Penatua R. Widiartono ditandatangani. Lampiran kedua Surat Keputusan nomor 123/SK/SMP Romawi 8/2024 tanggal 16 Agustus 2024. Daftar anggota Majelis periode 2024-2027 yang diangkat dalam jabatan tugasnya. Pertama, anggota Majelis dengan jabatan Penatua. 1. Atalia Panggalo, wilayah 2. 2. Wisnu Yuda Pramana, wilayah 2. 3. Agus Yuliarto, wilayah 3. 4. Retno Kismiati, wilayah 3. 5. Baskara Dewayana, wilayah 4. 6. Kris Widiati, wilayah 4. Yang kedua, anggota majelis dengan jabatan diaken. 1. Aldrin Neilawati, wilayah 1. 2. Wijonarko, wilayah 1. 3. Resi Sadiwajati, wilayah 2. 4. Danur Risprianto, wilayah 2. 5. Made Adi Dharma, wilayah 2. 6. Timotius Ardi Kris Setia, wilayah 3. 7. Titi Trisna Ningsih, wilayah 3. 8. Yeni Cahyani, wilayah 4. 9. Rajiman, wilayah 4. 10. Sektia Ningsih, wilayah 4. Majelis GKJ Semarang Barat, Ketua Penatua J. Sabto Cahyono ditandatangani dan dicap, Sekretaris Penatua R. Widiartono ditandatangani. Terima kasih. Demikian pembacaan SK Majelis GKJ Semarang Barat tentang peletaan dan pengangkatan kembali. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan tidak ada keberatan yang sah, maka dalam ibadah ini akan dilayankan peletaan dan peneguhan penatua dan diaken. Sebagai kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus, gereja memiliki kepemimpinan yang terdiri dari dua sisi. Yang pertama, sisi ilahi, di mana gereja dipimpin oleh Allah melalui Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya. Kedua, sisi manusiawi, di mana gereja dipimpin oleh manusia yang dipanggil oleh Allah sebagai rekan sekerja yang dianugerahi jabatan gerejawi. Bersama pendeta, penatua, dan diaken menjadi penanggung jawab kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan penyelamatan Allah, pemeliharaan keselamatan, maupun organisasi gereja. Penatua memiliki tugas khusus mengatur kehidupan gereja, sedangkan diaken memiliki tugas khusus melakukan pelayanan kasih kepada warga gereja dan masyarakat. Mari kita bersama menyatukan hati, mohon berkat supaya pelaksanaan peletaan dan peneguhan penatua dan atau diaken berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa, yang telah menyertai saudara-saudara kami melaksanakan tugas sebagai penatua ataupun diaken yang sampai saat ini harus selesai di masa jabatannya dan harus meletakkan jabatannya sebagai penatua dan atau diaken. Dan di saat itu juga akan diteguhkan sosok kami menjadi penatua dan atau diaken.
kiranya Tuhan memberkati kami semua. Memberkati saudara kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan prosesi ini. Amin. Kita akan masuk dalam prosesi peletakan jabatan sebagai penatua dan atau diaken. Penatua dan atau diaken yang berakhir masa pelayanannya, silahkan berdiri di depan. Yang pertama dari jabatan penatua, Wening Hastanti. Kedua, Julius Marioso. 3, Mugio Hartono. 4, Wisnu Yuda Pramana. 5, Atalia Panggalu. 6, Retno Kismiati. 7, Dedi Kristianto. 8, R. Widiartono. 9, Heri Sulistiowati. 10, Kris Widiati. Dari jabatan diaken yang pertama Wijonarko, 2, Kris Diarti, 3, Danur Risprianto, 4, Resi Sadiwojati, 5, Timotius Ardi Kristia, 6, Sri Henry Budi Wibowo, 7, Ari Hendrianto, 8, Rajiman, 9, Yeni Cahyani. Menurut ketentuan gereja, masa pelayanan saudara-saudara sebagai penatua dan atau diaken sudah berakhir. Dengan ini saya nyatakan secara resmi bahwa saudara-saudara semua telah mengakhiri masa jabatan sebagai penatua dan atau diaken. Majelis gereja dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara semua yang telah bersama-sama melaksanakan tugas pelayanan dengan begitu setia dan luar biasa bertanggung jawab. Juga terima kasih kepada keluarga dari penatua dan atau diaken yang mengakhiri masa jabatannya, yang sudah boleh mendukung, boleh mendampingi, boleh mendoakan, dan seterusnya. Peran keluarga sungguh luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan dari segenap anggota keluarga. Penatua dan atau diaken yang berakhir masa jabatan pelayanannya dipersilahkan duduk bersama dengan jemaat. Saudara-saudara yang akan diteguhkan sebagai penatua dan atau diaken, dipersilakan berdiri di depan. Dengan jabatan penatua, yang pertama Atalia Panggalu, yang kedua Wisnu Yuda Pramana, yang ketiga Agus Yuliarto, yang keempat Retno Kismiati, yang kelima Baskara Dewayana, yang keenam Kris Widiarti. Yang diteguhkan ke dalam jabatan diaken, 1, Adrin Neilawati, 2, Wijonarko, 3, Resi Sadiwojati, 4, Danur Risprianto, 5, Made Adidharma, 6, Timotius Ardi Kristia, 7, Titi Trisnaningsih, 8, Yeni Cahyani, 9, Rajiman, 10, Sektianingsih. Ada beberapa saudara, teman yang ingin diteguhkan karena tugas dinas di luar kota, maka tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini.
agar jemaat menjadi saksi kesungguhan saudara menjadi penatua dan atau diaken, maka silahkan menjawab 4 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apakah saudara mengakui bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya sebagai penatua dan atau diaken? Yang kedua, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua dan atau diaken dengan penuh tanggung jawab? 3, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan seluruh organ pelayanan gereja dan masyarakat? Pertanyaan yang keempat, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Sekarang bagaimana jawab saudara Atalia Panggalo? Ya, saya bersedia. Wisnu Yuda Pramana? Ya, saya bersedia. Agus Yuliarto? Ya, bersedia dengan sepenuh hati. Retno Kismiati? Ya, bersedia dengan sepenuh hati. Aldin Nailawati? Ya, bersedia dengan segenap hati. Wijonarko? Ya, dengan segenap hati. Resi Sadiwojati? Ya, bersedia dengan segenap hati. Danur Risprianto? Ya, saya bersedia. Made Adidharma? Ya, bersedia dengan segenap hati. Timotius Adi Kristia? Ya, saya bersedia dengan segenap hati. Titi Trisnaningsih? Ya, saya bersedia dengan segenap hati. Yeni Cahyani? Ya, dengan pertolongan Roh Kudus saya bersedia. Sektianingsih? Ya, dengan segenap hati. Rajiman? Ya, bersedia. Jawaban yang sudah ungkapkan didengar oleh kita semua, didengar oleh Tuhan, maka saudara semua harus setia dengan jawaban yang sudah saudara ungkapkan. Ya, dengan sepenuh hati. Sekarang kita akan masuk pada peneguhan penatua dan atau diaken. Atas nama gereja, saya meneguhkan saudara-saudara sebagai penatua dan atau diaken dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Allah yang Maha Kasih memberkati saudara-saudara untuk melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab. Amin. Mari kita naikkan doa syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau benar-benar telah memanggil saudara-saudara kami untuk menduduki jabatan sebagai penatua dan atau diaken di Gereja Kristen Jawa Semarang Barat. Biarlah ungkapan jawaban ya dengan sepenuh hati yang baru saja kami dengar, yang baru saja diucapkan oleh penatua dan atau diaken menjadi kekuatan yang luar biasa. Menjadi inspirasi buat saudara-saudara kami untuk setia melayani Tuhan. Untuk hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Tuhan. Mampukan. Dan biarlah anggota keluarga tetap bisa mendukung, menopang, mendoakan saudara-saudara kami yang baru saja diteguhkan sebagai penatua dan atau diaken. Dan kami semua jemaat di Gereja Semarang Barat terus berdoa supaya semuanya berjalan baik. Sehingga kami semua boleh bekerja sama membangun kehidupan bergereja yang positif di GKJ Semarang Barat. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang baru saya teguhkan silakan menghadap kepada jemaat.
Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah penatua dan atau diaken yang baru saja diteguhkan ini. Kasihilah, dukunglah dengan penuh tanggung jawab agar mereka juga dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Saudara yang baru saja diteguhkan sebagai penatua dan atau diaken, yang ada di hadapan saudara-saudara semua adalah jemaat Tuhan yang harus saudara gembalakan. Maka sekarang gembalakanlah jemaat Tuhan ini dengan penuh kasih dan layanilah mereka sebagai warga gereja dan juga layanilah masyarakat. Sekarang akan dilaksanakan penandatanganan tentang pokok-pokok ajaran yang sudah disiapkan. Mungkin Bapak Ibu Majelis yang baru saya teguhkan bisa agak mundur. Dan janji pernyataan jabatan gerejawi yang akan diwakili oleh Madi Adidharma karena ini baru sekali menjadi majelis gereja. Silakan dibaca lalu ditandatangani. Yang bertanda tangan di bawah ini dengan setulus hati menyatakan menerima pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa dan berjanji setia melakukan tugas jabatan gerejawi serta menjalani hidup sehari-hari berdasarkan Alkitab seperti yang diterangkan dalam pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa tersebut. Jemaat kasih Tuhan, secara resmi juga akan diwakili oleh Madi Adidharma, akan diserahkan SK, peneguhan, dan juga bekal dari gereja yang disampaikan dengan memberikan tata gereja, memberikan beberapa buku pegangan untuk menjadi pedoman di dalam tugas pelayanan di GKI Semarang Barat. Di majelis yang baru silakan bisa menempati di tempat duduk majelis gereja. Demikian Bapak Ibu Saudara, prosesi peletakan dan peneguhan majelis sudah selesai. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita ungkapkan iman percaya kita menurut pengakuan iman yang kita nyanyikan.
silakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dalam ibadah ini Tuhan terus mengingat kepada kami, supaya kami hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Artinya hidup kami harus bisa jadi contoh teladan dimanapun kami berada, hidup kami harus menjadi anak-anak terang. Dan dengan demikian kehidupan kami boleh mewarnai kehidupan di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah gereja, bangsa, dan negara ini. Sehingga dengan demikian nama Tuhan terus dimuliakan, dan dengan demikian kehidupan semuanya kedapatan dengan damai sejahtera Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami juga mohon berkat-Mu untuk keluarga-keluarga kami, sebagai seorang ayah, seorang ibu yang harus bekerja sama untuk menjaga keutuhan keluarga. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang baru menjalani, mengawali sekolah di tempat yang baru, maupun dengan proses kenaikan kelas, juga memberikan semangat kepada anak-anak kami, supaya di awal-awal masa pelajaran, tahun ajaran ini, semuanya punya semangat dari Tuhan, dan Tuhan mampukan menjadi garam dan terang dunia. Kami percaya, segala pergumulan-pergumulan kami, anak-anak kami, Tuhan juga berkati. Kami juga menyerahkan para senior kami, supaya di masa lansianya tetap punya semangat untuk terus menjalani hidup dengan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga ingat saudara kami yang tengah terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga memberkati, dan kami juga mohon jamahan tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Wahino, Ibu Suparman, Ibu Sikun Tamsil, Ibu Esther Surisno, Ibu Sutoyo, Ibu Sahari, Ibu Rita Novianingrum, Bapak Arsono, Ibu Sugiyarti Sugiman, Bapak Wasito, Ibu Edi, Ibu Budiarti Sumarjono, Bapak Widodo, Bapak Tri Pranoto, Saudari Kristina Eti, Ibu Harno, Bapak Sisminarto, Bapak Joko Triyono, Bapak Rendra Cahyati, Bapak Bejo Hartono, Ibu Diah Ekawati Laksitaningrum, Ibu Sulaksono, Ibu Krisniati Siswoyo, Ibu Lini Sutopo, Bapak Simon Jatmiko, Ibu Suparti, dan susu kami yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang dalam kondisi sakit. Kami percaya mereka berseru dan kami juga berdoa kiranya zaman tangan kuasa Tuhan memberkati kesembuhan buat mereka semua. Anggota keluarga Tuhan juga berikan kesabaran, cinta kasih-Mu supaya boleh merawat, mendampingi dengan luar biasa. Bapak dalam surga, kami juga ingat untuk saudara kami yang udah senior, para adiuswo. Tuhan memberkati Bapak Yohanes Wati, Bapak Joko Suwardomo, Bapak Tarno Handoyo, Ibu Wahino, Ibu Suharswati, Ibu Kamantian, Ibu Suripto, Bapak Ibu Subarjo, Ibu Sunarto Tewe, Ibu Sunarti Budi Purwanto, Ibu Marta S. Legiman, Bapak Legiman, Ibu Nyono, Bapak Sudarno, Ibu Sukarjo, Ibu Sumisih Markus Suwarno, Ibu Sutoyo, Ibu Suparto, Ibu Sutarsi Sudaman Yusi. Mereka para senior-senior kami. Kiranya Tuhan juga memberkati agar supaya tetap yakin dan percaya berpengharapan Tuhan Yesus. Maka keluarganya pun juga Tuhan memberkati supaya tetap mendampingi para lansia ini dengan berkat dari Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan untuk para pelayan Tuhan yang ada di GKJ Semarang Barat dengan berbagai talenta yang ada. Tuhan memberkati agar supaya melalui talenta-talenta itu semakin guyup, semakin nyata kebersamaan kami. Kami boleh bergandengan tangan untuk melangkah, kami boleh mengikuti Sang Gembala Agung. Dan demikian kami boleh semuanya bergerak maju bersama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami dalam surga, segala program kerja ke depan yang telah dirancang oleh majelis gereja, Tuhan juga memberkati, Tuhan menuntun agar supaya semua kegiatan-kegiatan berjalan baik. Kami menyerahkan untuk kegiatan bulan kebangsaan, peneguhan majelis hari ini. Kami juga memberikan dukungan kepada persiapan tim paduan suara GKJ Semarang Barat untuk mengikuti PES Parawi Kelas Semarang Barat pada tanggal 28 September 2024.
Kami juga menyerahkan untuk Hari Remaja Pemuda Ekumenis Sedunia tahun ini pada bulan ini. Kami juga menyerahkan Dies Natalis Stakmaturia Yogyakarta. Kami percaya Tuhan akan menuntun memberkati semuanya. Kami juga menyerahkan untuk lembaga-lembaga dimanapun kami berada. Lembaga-lembaga Kristen, Tuhan juga memberkati aku supaya lembaga-lembaga ini tetap terus Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk bangsa negara kami Indonesia, 79 tahun Tuhan memberkati bangsa ini. Dan kami juga terus mohon berkat Tuhan supaya bangsa negara ini tetap berada dalam negara kesatuan Indonesia. Perjalanan ke depan dengan dinamika hidup berbangsa bernegara, Tuhan juga pimpin agar supaya bangsa negara ini tetap kokoh dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Indonesia, pemimpin bangsa, Tuhan berkati supaya kami bergandengan tangan untuk menjaga dan mengisi membangun bangsa negara ini. Semua doa kami, permohonan kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan yang kita haturkan. Dasar untuk memberikan persembahan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan dan diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang penuh kasih, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat karunia yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami bangsa Indonesia, dan juga berkat pemeliharaan Tuhan kepada kami setiap hari, untuk rezeki yang kami terima dari Tuhan, untuk kesehatan, untuk keluarga yang bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan kami bawa ungkapan syukur kami ke hadapan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menerimanya, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan agar dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di dalam gereja Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan, sebentar lagi kami juga mengucap syukur karena penyertaan Tuhan dalam ibadah kami hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan diri kami Tuhan untuk dapat dipimpin dalam hikmat dan kebijaksanaan. Jikalau nanti kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing, kiranya Tuhan juga memimpin kami sehingga kami dapat sampai di rumah dengan selamat, bertemu dan berkumpul dengan keluarga kami. Doa ini Tuhan kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk pada pengutusan. Mari berkomitmen untuk hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan. Kita mohon berkat Tuhan untuk bisa melaksanakannya. Roh Kudus, tolonglah kami siap untuk hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan. Di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, mari menjadi terang yang memancarkan kebijaksanaan dan hikmat Allah kepada sesama. Kami siap mewujudkan terang di tengah dunia. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.